Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh tidak pernah berhenti, rahmatnya tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kita kembali mengucap syukur, kita bisa bangun pagi kembali pada pagi hari. Sesungguhnya semuanya oleh karena kebaikan dan rahmat Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada saudaraku pada hari ini. Renungan KPI Mayim Kaim pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 atau pada tanggal 29 Sivan 5781 yang merupakan kelanjutan dan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Bilangan 17 ayat 8 yang berkata demikian saudaraku. Dan terjadilah pada keesokan harinya bahwa Musa masuk ke dalam kemah kesaksian dan tampaklah tongkat Harun bagi keluarga Lewi telah bertunas dan mengeluarkan kuncup dan mengembangkan bunga dan menghasilkan buah badan. Saudaraku, pirekop dari bacaan kita ini adalah tongkat Harun bertunas. Bila kita memahami tentang pembacaan renungan Torah kita pada pagi hari ini, di mana bangsa Israel masih melakukan bersungut-sungut saudaraku, saat mereka akan masuk ke negeri yang Bapa Yahweh janjikan, mereka bersungut-sungut. Bahkan kelompok Korah, Bani Korah juga melakukan suatu tindakan untuk melakukan perlawanan kepada Harun dan Musa tentang kepemimpinan saudaraku. Akhirnya Bani Korah dan seluruh pengikutnya 250 orang ditelan oleh bumi hidup-hidup dan juga istri dan keluarganya. Bangsa Israel masih bersungut-sungut saudaraku, sehingga Bapak yang memerintahkan untuk setiap suku mengumpulkan tongkat masing-masing, dan untuk suku Lewi diwakili oleh tongkat Harun saudaraku. Dan ini dimasukkan ke dalam ruang kemah suci, dan besok harinya terlihatlah tanda itu saudaraku, di mana tongkat Harun yang bertunas dan tongkat Harun yang memiliki perbedaan dan bertunas saudaraku. Saudaraku, bila kita renungkan tentang pembacaan renungan Torah ini, di sini dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam iman kita, percaya kita, memang Bapaknya juga memberikan suatu tanda-tanda saudaraku terhadap segala sesuatu. Dan ini menjadi suatu hal yang perlu juga kita lakukan dalam kita menjalani kehidupan. Terkadang kita membutuhkan sesuatu jawaban, dan kita tentunya berpengharapan kepada Bapa Yahweh. Sama seperti halnya Bapa Yahweh menentukan dengan suatu bentuk fisik saudaraku, yang terlihat nyata saudaraku. Walaupun Bapa Yahweh bisa menunjukkan kemuliaannya, namun konsep metode Bapa Yahweh dengan memberikan tanda pada tongkat pada pemimpin, karena bicara tongkat adalah bicara kepemimpinan. Siapa yang memimpin, karena tongkat inilah menjadi suatu gambaran sebagai pemimpin bagi bangsa Israel saat itu saudaraku. Dan lewat tongkat yang berbunga ini, bertunas ini, maka terlihat langsung oleh bangsa Israel bagaimana Bapa Yahweh, siapa yang dia pilih. Saudaraku, menjadi renungan bagi kita. Kita juga bisa meminta suatu tanda saudaraku. Dengan kerinduan kita datang kepada Bapa Yahweh, karena ini adalah konsep dan metode Bapa Yahweh. Inilah sistemiknya Bapa Yahweh saudaraku. Mungkin kita ada sesuatu hal yang kita pertanyakan, yang berhubungan dengan mungkin masalah kita, atau mungkin yang berhubungan dengan keadaan-keadaan apa yang kita harapkan adanya suatu tanda saudaraku. Sama dengan metode ini, kita bisa juga datang ke hadirat Bapa Yahweh. Kita bisa melakukan persiapan yang sungguh-sungguh dalam pengharapannya dan meminta tanda. Tanda ini mungkin bisa dijawab, bisa 1, 2 hari, 3 hari, 4 hari, bahkan mungkin bisa waktu yang relatif. Semuanya adalah otoritas Bapa Yahweh. Namun ini bila kita menjadi suatu kerinduan kita untuk meminta suatu tanda ini, mintalah saudaraku. Karena ini adalah metode dan sistemiknya Bapa Yahweh, dan kita dapat lakukan juga sebagai orang-orang yang percaya untuk meminta suatu tanda-tanda tertentu terhadap hal yang kita lihat, sesuatu hal yang meragukan atau sesuatu hal yang kita anggap sangat
tidak bisa terlihat secara kasat mata demikian, saudaraku. Bapak akan memberikan hal ini tentunya apakah lewat mimpi kita, apakah lewat fenomena-fenomena yang kita dapatkan, saudaraku. Tidak salah, saudaraku, kita kembalikan konsep metode kita sama seperti yang Bapak Yahweh perintahkan kepada bangsa Israel yang merupakan leluhur-leluhur iman rohani kita ini. Saudaraku, ini menjadi renungan bagi kita sehingga tongkat ini akhirnya dibawa kembali ke ruang Maha Kudus, dan inilah menjadi juga isi daripada tabut perjanjian itu, saudaraku, yang di dalamnya ada 2 loh batu nantinya, dan juga buli-buli berisi mana, dan tongkat Harun ini di dalam isi dari tabut perjanjian itu. Dan ini tertulis di dalam Ibrani 9 ayat 4, saudaraku. Amin, haleluya. Kita mengucap syukur, kita mendapatkan sesuatu hal yang baru lagi untuk kita menjawab sesuatu apapun. Bapak Yahweh akan memberikan tanda tentunya bagi orang-orang yang sungguh-sungguh dan percaya kepada Bapak Yahweh. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita maju terus dalam iman. Dari tempat ini saya berdoa Bapak yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapak yang menghadapkan wajahnya, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa, kita tidak dipermalukan dan hidup kita diberkati. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.